Andun, Yeah, are you ready guys? let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andun bersama Aa Andun. Sebelumnya Aa Andun ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wasiyamana wasiyamakum. Mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran sangat identik sekali dengan THR. Biasanya, orang-orang dewasa sudah menyiapkan pecahan uang baru dan tidak jarang juga sudah dimasukkan ke dalam amplop untuk anak-anak yang akan datang berkunjung atau bertemu dengannya dengan harapan bersedekah dan menyenangkan mereka. Hal ini sudah dianggap menjadi bagian dari budaya sebagai bentuk kasih sayang antar keluarga. Namun, dalam fenomena ini, seringkali juga kita melihat atau menjumpai orang tua yang menyuruh anaknya untuk meminta-minta THR secara aktif. Misalkan, tuh ada paman, deketin, minta THR sana. Tuh, salim dulu sama nenek, sekalian minta THR-nya ya, dan lain-lainnya. Di kalangan masyarakat, kita banyak yang menganggap hal ini itu sebagai hal yang biasa. Namun, sebenarnya, sadar tidak sadar, hal ini memberikan pelajaran buruk pada anak yang akan berpengaruh pada kehidupan sang anak ke depannya. Apa saja dampak atau pengaruhnya dan bagaimana seharusnya sikap orang tua terhadap fenomena ini? Sebelum kita bahas, yuk like, comment, subscribe dulu videonya supaya Andun makin semangat buat kontennya. Yuk kita bahas. Mengajarkan anak untuk meminta-minta THR saat lebaran sebenarnya mencerminkan pola pikir yang kurang mendidik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari akibat kebiasaan perilaku ini. Pertama, kebiasaan ini akan mengakibatkan anak memiliki mentalitas ketergantungan. Anak bisa tumbuh dengan pola pikir bahwa mendapatkan sesuatu harus dengan meminta, bukan melalui usaha atau kontribusi. Ini bisa membentuk karakter yang kurang mandiri dan tidak menghargai nilai kerja keras. Maka, tidak aneh jika saat ini kita seringkali melihat banyak pejabat yang menjual nama besar orang tuanya dibandingkan menjual prestasi atau gagasan-gagasannya agar terpilih oleh rakyat. Atau kita dapat juga melihat orang melamar kerja banyak yang mengandalkan relasi dari orang tuanya dibandingkan mereka berusaha untuk melamar kerja sendiri. Jika orang-orang itu tidak memiliki relasi, maka dari awal mereka itu sudah langsung menyerah atau tidak mau berusaha untuk memperjuangkan atau mencari pekerjaan. Kedua, membuat anak memiliki mental pengemis dan kurangnya pendidikan tentang harga diri. Jika anak terbiasa meminta tanpa merasa perlu berusaha dan memahami konsep memberi, mereka bisa kehilangan rasa malu dan cenderung mencari jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu sehingga mereka juga dapat kehilangan percaya diri dan harga diri dalam kehidupan sosialnya. Ketiga, anak-anak akan kehilangan etika dan adab. Dalam Islam dan budaya ketimuran, meminta-minta tanpa kebutuhan yang jelas bukanlah sesuatu yang diajarkan, bahkan dibenci. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api. Maka terserah baginya apakah ia mau sedikit atau banyak. Hadis riwayat Muslim. Jika anak meminta dengan cara memaksa atau berulang kali, itu bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Padahal, orang memberi THR seharusnya melakukan dengan ikhlas bukan karena terpaksa. Dari sisi sang anak, lama-kelamaan kebiasaan ini akan berkembang menjadi sikap kurang sopan. Karena seringkali anak akan bertindak lebih jauh seperti menagih THR secara langsung tanpa basa-basi lagi, mengeluh jika jumlahnya kecil, dan seringkali jadi membanding-bandingkan dengan orang lain. Sehingga selain kehilangan etika dan adab, mereka kehilangan rasa syukur dalam diri mereka, sehingga kelak hidupnya akan selalu merasa kurang. Nah, dibandingkan fokus dengan THR, sebenarnya Lebaran bisa menjadi momen untuk orang tua mengajarkan anak banyak hal kebaikan. Orang tua dapat mengajarkan anak tentang makna Lebaran dengan nilai-nilai positif yang membentuk karakter yang baik untuk anak. Beberapa hal yang dapat orang tua lakukan diantaranya, ajarkan anak bahwa Lebaran bukan hanya soal menerima, tetapi juga berbagi. Libatkan mereka dalam memberi THR kepada orang yang lebih membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, atau bahkan teman-teman dan saudara sebayanya yang lebih membutuhkan. Lalu, jika ingin memberikan THR kepada anak, bisa dengan cara yang lebih mendidik, seperti meminta mereka melakukan tugas sederhana atau menunjukkan sikap baik terlebih dahulu. Contoh misalkan,
Aandun dapat THR karena Aandun sudah berpuasa full dalam 1 bulan ini. Maka Abi Aandun memberikan THR yang lumayan besar untuk Aandun. Atau misalkan contoh lain, sesimpel kalau misalkan anak mau bantu bersih-bersih rumah dan bersikap baik kepada saudara. Nanti orang tua akan memberikan THR kepada sang anak. Lalu ajarkan juga anak untuk tidak meminta-minta, tetapi tetap bersikap sopan dan menerima dengan rasa syukur jika diberi. Contoh, Abi Aandun selalu mengajarkan Aandun untuk jangan pernah minta THR ke siapapun. Tapi jika diberi, silakan terima dan ucapkan terima kasih. Lalu jangan buka amplop di depan orangnya. Jadi buka amplopnya itu di rumah sebagai bentuk dari menghormati orang yang memberi kita THR. Lalu yang terakhir, fokuskan anak pada makna silaturahmi, memaafkan, dan kebersamaan bersama keluarga, bukan untuk mengejar THR. Beri pemahaman kepada mereka bahwa kebahagiaan Lebaran datang dari hati yang bersih, bukan dari jumlah uang yang diterima. Nah, itulah beberapa dampak kepada anak dari meminta-minta THR dan juga bagaimana seharusnya orang tua bersikap. Orang tua berperan besar dalam membentuk mental anak agar lebih mandiri, beretika, dan menghargai nilai kerja keras sejak dini. Maka, jangan biarkan diri kita sebagai orang tua menjadi penyebab rusaknya karakteristik dan mentalitas anak. Sekian video dari Aandun, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.